pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kalau ditanya apa pengalaman pribadi terbesar yang Tuhan ajarkan kepadaku selama 1 bulan terakhir, mungkin jawabanku adalah satu kalimat ini. Tetap kuat sekalipun tidak ada yang menguatkan. Bulan lalu, hidupku benar-benar berubah dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya aku mengalami masalah di tempat kerja. Kondisinya sudah sampai di titik aku merasa tidak sanggup lagi bertahan. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk resign. Sebelum resign, sebenarnya aku sudah menyiapkan pekerjaan berikutnya. Dan aku pikir semuanya akan berjalan lancar. Ternyata tidak. Di perusahaan baru itu mengharuskan aku mengurus working permit sendiri. Padahal seharusnya itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Namun karena saat itu aku tidak punya banyak pilihan, akhirnya aku tetap berusaha mengurus semuanya sendiri. Di tengah proses itu, sesuatu yang jauh lebih berat terjadi. Hubungan yang selama ini aku perjuangkan, hubungan yang selama ini menjadi tempatku pulang, tempatku bercerita, tempatku bersandar, Tuhan izinkan berakhir. Belum selesai sampai di situ, tidak lama kemudian aku dapat kabar bahwa working permitku ditolak. Dan perusahaan yang harusnya memperbarui dokumennya sampai hari ini pun belum ada kejelasan. Dalam waktu yang hampir bersamaan aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan rutinitas, aku kehilangan pasangan, kehilangan tempat cerita, kehilangan rasa aman, bahkan rasanya seperti aku kehilangan harapan. Jujur, saat itu aku kecewa. Aku takut, aku khawatir, aku marah, aku sedih. Dan pertanyaan yang terus muncul di kepalaku hanya satu. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Aku merasa kalau memang ini teguran dari Tuhan, kenapa rasanya harus sesakit ini? Namun semakin aku belajar firman Tuhan, perlahan aku mulai memahami sesuatu. Ternyata Tuhan seringkali tidak langsung mengubah keadaan kita. Yang lebih dahulu Dia ubah ternyata adalah hati kita. Karena keadaan hidup selalu berubah, tetapi karakter akan terus kita bawa seumur hidup. Disitulah aku mulai melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana kalau setiap kesulitan sebenarnya adalah ruang belajar yang Tuhan berikan? Karena ada pelajaran yang memang hanya bisa dipelajari ketika kita sedang berada di titik terendah. Contohnya kesabaran, ketekunan, karakter yang tahan uji. Dan yang paling menyakitkan sekaligus paling penting, aku sadar selama ini aku terlalu banyak bersandar kepada manusia. Aku menjadikan pasanganku sebagai tempat utama untuk mencari rasa aman. Dan aku menjadikan pekerjaanku sebagai sumber harapan. Tanpa sadar, aku hampir tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk benar-benar menjadi tempatku bersandar. Padahal manusia bisa pergi, pekerjaan pun bisa hilang, dan keadaan bisa berubah kapan saja. Tapi Tuhan tetap sama. Lalu aku teringat kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di malam sebelum Dia disalibkan, ketika tekanannya begitu besar, Yesus meminta murid-muridnya menemani Dia berdoa. Kalau kita pikir-pikir baik-baik, sepertinya itu adalah momen ketika Yesus paling membutuhkan dukungan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Murid-muridnya tertidur. Bahkan setelah itu kita tahu bagaimana Yudas mengkhianatinya, Petrus menyangkalnya, dan orang-orang yang dulu mengikutinya satu persatu menghilang. Aku belajar satu hal. Kalau Tuhan Yesus saja pernah mengalami ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, mengapa aku berpikir manusia akan selalu mampu ada untukku? Bukan berarti kita tidak boleh punya teman. Bukan berarti kita tidak boleh punya pasangan. Bukan. Tetapi kita tidak boleh menggantungkan seluruh hidup kita kepada mereka. Karena akan ada masa ketika mereka tidak bisa hadir untuk kita. Dan ketika hari itu datang, satu-satunya pribadi yang tetap tinggal adalah Tuhan. Mungkin itulah mengapa hubungan pribadi dengan Tuhan begitu penting. Bukan hanya datang ke gereja, bukan hanya ikut pelayanan, bukan hanya ikut komunitas atau Bible study. Semua itu baik. Tetapi ternyata kita juga membutuhkan waktu ketika hanya ada kita
dan Tuhan. Menariknya, semakin aku membaca Injil, aku menemukan pola hidup Tuhan Yesus. Setiap kali tekanan semakin besar, setiap kali pelayanan semakin ramai, setiap kali akan mengambil keputusan penting, Yesus selalu memilih menyendiri untuk berdoa. Setelah melayani banyak orang, dia pergi ke tempat sunyi. Setelah melakukan mujizat, dia pergi ke bukit seorang diri. Bahkan di awal pelayanannya pun, dia memulai semuanya dengan mencari waktu bersama Bapa. Lalu aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kalau Yesus saja membutuhkan hubungan pribadi dengan Bapa, mengapa aku merasa hubunganku dengan Tuhan cukup hanya karena aku melayani? Mungkin justru disitulah aku selama ini kurang. Dan itu menjadi salah satu teguran terbesar yang Tuhan berikan kepadaku. Mungkin akan ada yang bertanya, kalau kita baru sadar setelah semuanya terlanjur terjadi, gimana? Jujur, aku juga sedang berada di posisi itu. Aku juga masih belajar, aku juga masih dalam proses dipulihkan. Tetapi ada satu hal yang sangat menguatkanku, yaitu Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan bebas dari masalah. Dia juga tidak pernah berkata kita tidak akan melewati sungai atau api. Tapi yang dia janjikan adalah penyertaannya. Artinya, badai mungkin tetap datang. Air mata mungkin tetap jatuh. Hati mungkin tetap terluka. Tetapi kita tidak berjalan sendirian. Dan itu mengubah cara pandangku. Sekarang aku percaya bahwa Tuhan tidak selalu mengangkat kita keluar dari masalah secepat yang kita inginkan. Tapi seringkali Dia memilih berjalan bersama kita melewati masalah itu. Karena justru di sanalah karakter kita bisa dibentuk. Hari ini aku belum bisa berkata semua masalahku selesai. Pekerjaanku aja belum jelas. Masa depanku juga masih penuh tanda tanya. Dan luka di hatiku pun juga masih dalam proses dipulihkan. Tetapi ada satu hal yang sekarang aku yakini. Aku boleh kehilangan banyak hal. Tetapi selama Tuhan bersamaku, aku gak kehilangan harapan. Dan kalau hari ini mungkin kamu juga sedang merasakan hal yang sama, mungkin kamu sedang kehilangan sesuatu. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kamu sayangi, kehilangan impian, atau bahkan kehilangan harapan. Aku berdoa semoga kita sama-sama belajar untuk tetap kuat. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Karena pada akhirnya, hubungan pribadi dengan Tuhan bukanlah tentang mengenalnya saat hidup kita sedang baik-baik aja, melainkan tetap memilih berjalan bersamanya, bahkan ketika tidak ada lagi tempat lain untuk bersandar.